Besar. Iya, selamat malam semuanya. Izin host. Silakan Host. Bang Rostrum. Iya, tadi Nah, kan saya mau nanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Juma tadi. Ketika beliau berbicara itu, ya hampir memakan waktu sampai 10 menit, ya kan? Jadi izinkan juga kami berbicara. Nah, dalil yang dibawa Bang Juma terkait perjumpaan antara Yesus dengan Paulus yang didalilkan ke Matius pasal yang ke-24 itu sudah tidak nyambung lagi. Alasannya Halo? apa Bang? Silakan. Alasannya apa? Alasannya, kalau kita boleh jujur pada konteks yang dibaca Bang Juma di Matius pasal 24 sampai pasal yang ke-25, itu terkait khotbah Yesus tentang akhir zaman. Terkait tentang pemberitaan nama Yesus di akhir zaman. Jadi udah sangat keliru ketika beliau mensangkut pautkan khotbah akhir zaman dengan perjumpaan personal antara Yesus dengan Paulus. Andai kata itu adalah akhir zaman, maka Bang Juma dan kita semua tidak akan ada hari ini. Makanya sangat keliru. Jadi bagi teman-teman Kristen, kita harus paham ini. Mereka menggunakan ayat Alkitab untuk membuat keraguan dalam hatimu. Iblis pun memakai cara yang sama ketika dia mencoba Yesus. Makanya belajar pada Alkitab, bukan pada Bang Juma. Karena Bang Juma memaksakan ayat akhir zaman tentang perjumpaan Rasul Paulus dengan Yesus secara personal. Itu sudah nggak nyambung. Di mana pula pikirnya? Udah ku bilang ya Logika Bang berpikirnya di dari mana? dulu sama Bang Juma itu. Tapi Nah, itulah. ngeyel selalu Bang Juma. Ngeyel. Inilah orang itu. Orang yang ngeyel. Udah kayak kucing. Makanya kalau orang-orang Kristen, mari kita pahami, belajar pada Alkitab. Karena iblis juga memakai ayat Alkitab untuk mencoba Yesus. Dan cara yang sama dipakai Bang Juma untuk menggugurkan iman kita. Oke, saya tanggapi ya. Jadi, Boleh ya Bang? Saya tidak sampai 10 menit. Ya, namun sebelumnya saya ingin menyapa sahabat-sahabat saya yang lagi nonton bareng di Perdos Unhas Antang. Sehat selalu sahabat di sana, selamat berjuang. Jadi gini kawan, Yesus kan ditanya, apa tanda kedatanganmu? Maksudnya tanda kedatanganmu itu apa? Sederhana loh itu. Apa tanda kedatanganmu? Paham tidak pertanyaan itu? Maksudnya kalau kamu datang itu tanda-tandanya apa? Lah Yesus dengan gamblang menjelaskan, kalau aku yang datang begini. Kalau ada yang mengaku aku tapi tidak begitu, jangan kau percaya. Sekali lagi saya katakan, guru, apa tanda kedatanganmu? Kedatanganku tandanya seperti Bang Juma. kilat ya. Sekarang pertanyaan saya apa di tuh? situ ada lagi. Apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Itu harus abang lanjutkan di situ. Jangan kau potong-potong. Oke. Tetapi apa? Orang pun kau bawa kepada narasi caramu berpikir. Sekarang coba anda. Oke. Saya mungkin. Mungkin anda mengatakan saya keliru. Boleh anda bacakan data nomor 23-nya sampai nomor 26-nya? Silakan. Dan apa tanda kesudahan
kesudahannya kan? Anda bantah argumentasi Ku saya baca. kan? Oke, silakan Anda Ku baca. baca. Silakan. Oke. Ayat 23. Ayat 23. Yes. Ya. Nah, Pada waktu itu, seluruh umat Kristen, begion dah, dengarkan, listen. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu percaya ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ayat 27 jawabannya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak Yesus anak manusia itu akan datang, di mana di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Ini adalah pernyataannya kelak di akhir zaman. Sewaktu Yesus bersama dengan Paulus, itu bukan akhir zaman kan, ku bilang Bang Juma. Itu hanya khusus Yesus memilih Paulus, ya. Dia mau menobatkan Paulus agar bisa Paulus itu menyebarkan Injil. Itu bukan akhir zaman Bang Juma. Jadi Bang Juma itu guru palsu. oke. Silakan. Baik. Ibu ngerti kata kamu di situ? Kamu itu siapa? Iya, pada saat itulah di sekitarnya itu kamu. Kamu itu siapa? Jujur dong. Kamu itu siapa? Iya, pada murid-muridnya. Murid-muridnya. Terus kenapa ibu? Kenapa ibu larinya ke luar negeri? Pada waktu itu Iya, kami kan. pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, kepada siapa? Kepada kamu, murid-muridnya pada saat itu. Murid-murid pada saat itu. Lihat, Mesias ada di sini, ada Mesias di sana. Jangan kamu percaya. Jangan percaya. Siapa di zaman Yesus, di luar murid Yesus yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Siapa? Itu nanti kelak di akhir zaman Bang Juma. Berarti maksud Ibu Darni, ini bukan murid Yesus. pada saat itu Bang Juma. Hah? Bukan nanti pada saat itu kejadian itu. Nanti kelak. Jadi menurut Bu Darni, nabi-nabi palsu. Jadi menurut Ibu palsu seperti Bang Juma. Bang Juma itu pengajar palsu. Berarti Bu Darni murid Yesus ini masih hidup sampai hari ini. Ya, saya sudah murid Yesus. Nah, inilah kalau Anda aja saya gila. Kan disuruh penginjilan. Yesusnya tidak berbicara kepada Bu Darni. Emangnya murid Yesus hanya 12 Bang Juma? Yesus berbicara kepada siapa saat itu? Saat itu pada saat itu pada murid-muridnya. Murid-muridnya kan sudah menyebar itu. Menyebar. Jadi ayat ini Bang Juma, dengar kau dulu Bang Juma. Bang Juma itu pengajar sesat Bang Juma. Ini ayat ini untuk kelak di akhir zaman. Astagfirullahaladzim, ya? Ini ya Allah ya kedatangannya kedua kali. Belum datang Yesus kedua kali Bang Juma. Belum. Iya. Belum ada Yesus datang sama Paulus. Yesus belum datang Bang Juma. Itu belum kedatangannya di akhir zaman. Sewaktu sama saya Paulus. ulang lagi. Jadi jangan Bang Juma memutarbalikkan Alkitab. Saya ulang lagi. Kata Yesus kepada saya tanggapi dulu. Ibu Darni ini harus diajari, otaknya lagi bengkok. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, bukan berkata kepada Bu Darni, berkata kepada kamu. Orang itu berkata kepada kamu bahwa dia bertemu Mesias di padang gurun. Pertanyaan saya, siapa pada masa itu yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Siapa? Kok larinya ke Bang Suma? Memang Bang Suma sesama dengan murid Yesus. Yang dimaksud di sini adalah orang yang sesama dengan murid Yesus, yang datang kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun.
Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus menggenapi ini? Bang Suma atau Paulus? Bang Juma, udah berapa kali disampaikan? Matius 24 dan 25 itu konteksnya khotbah tentang akhir zaman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Waduh. Cuma khotbah, betul. Betul. Izinkan saya menjelaskan. Izinkan saya. Abang jelaskan, Abang Juma tidak beriman Alkitab ini loh. Izinkan saya menjelaskan. Izinkan saya. Masa yang seperti dengar tolong dengarkan saya. Bang Juma. Coba satu-satu. Anda yang memaksakan, bukan saya. Anda yang memaksakan. Yesus menasihati muridnya, bukan menasihati kalian. Penumpang gelap, serigala berbulu domba. Bukan kalian yang dinasihati Yesus. Yesus menasihati muridnya. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ada enggak orang yang datang kepada mereka mengaku bertemu dengan Mesias? Ada. Siapa namanya? Paulus. Jangan kau percaya, sebab tanda kedatanganku itu adalah matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit bergoncang, aku nampak di tengah langit, semua manusia meratap, seluruh bangsa akan melihatku. Dan kalau aku datang, sabar. Dan kalau aku datang dengan tanda-tanda itu, maka itulah tanda kesudahan akhir hidup dunia ini. Andai saja, dengar dulu, oke. Udah. Dengarkan dulu Balang, dengar. Andai saja Yesus datang yang kepada Paulus, maka itu hari itu jugalah kiamat. Hari itu jugalah tanda akhir zaman. Tapi karena yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, maka tidak terjadi kiamat. Makanya dia mengatakan, jadi kalau ada orang yang datang kepadamu bertemu dengan Mesias, jangan kau percaya. Sebab nanti saya datang kalau sudah akhir zaman. Jadi yang datang itu bukan aku. Itu kan narasimu aja Bang Juma. Itu ucapan Yesus, Pak. Sekarang gini, Bang, kalau berani sama Edis, Bang. Itu ucapan Yesus. Murid-murid Yesus sendiri pun menerima Rasul Paulus kok. Gak ada pertentangan di dalam hal Di mana murid Yesus menerima Paulus? Di mana? Ya menerima. Di mana? Kisah Paras, tapi udah tahu tentang Di mana? Tapi kan sudah tahu Alkitab. Kalau kami. Anda membaca Anda kan Kisah sudah Para bilang Rasul kepada 21, jangan bohong di sini. Jangan bohong. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Anda akan lihat bagaimana Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Kalau Bang Juma baca Kisah Rasul pasal 15, maka Bang Juma akan lihat. Oke, saya baca. Sama Rasul Paulus. Oke, saya baca. Saya baca. Kisah Para Rasul 15 nomor berapa? Nomor berapa? Kisah Rasul pasal Nomor berapa? Nomor berapa? Kisah Rasul pasal 15. Nomor berapa? Nomor doi baca aja. Baca saja, Bang. Ya jangan tapi abang nomor abang sudah mengaku bahwa abang tahu nomor tentang Alkitab kami. Nomor berapa? Bacalah mulai dari ayat 1 sampai selesai. Nenekmu kiper. Itulah kau Enggak apa-apa nenekku kiper daripada mulutmu doer. Lah biar doer, yang penting yang saya sampaikan kebenaran daripada kau kebenaran menurut pemikiranmu. Lalu menurut siapa? Pemikiran lo. Pemikiran lo. Jadi harus menurut pemikiran lo, penyembah Kristus palsu. Harus pemikiran lo. Nenek lu kiper. Jelas-jelas itu nasihat Yesus untuk Bani Israel kok. Jangan kau percaya kalau ada orang bertemu dengan aku mengaku. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang disertai dengan tanda-tanda. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Memang sakit, menyakitkan.
menyesatkan memang, tapi itulah kebenaran. Aduh, nggak Saya sakit loh, Bang harus Juma. Enggak, Bang sampaikan. Juma. Saya Kok harus sakit? sampaikan. Bagi orang Apa gila yang Abang memang tidak sampaikan, Dok? sakit. Kalau orang gila nggak Enggak, sakit, Abang itu karena udah sudah gila. tidak, karena Abang sudah gila, tidak Bang berfungsi Juma yang otaknya. gila. Karena tidak sudah berfungsi aku dulu, otaknya. aku Sekarang dulu, begini, Bang Juma. sekarang begini. Benar tidak Sewaktu Paulus datang Paulus- kepada murid Yesus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Benar enggak? Iya. Iya, Menurut Yesus, datang, menurut bukan Yesus, sewaktu menurut Yesus datang Yesus, kepada Paulus, bukan percaya akhir atau zaman, jangan Bang Juma. percaya? Yang ini tadi Matius 24 Menurut itu, Yesus, Matius 24 percaya ayat 23 atau jangan sampai percaya? 28. Menurut itu khotbah Yesus nanti kelak di akhir percaya zaman, atau Bang jangan Juma. percaya? Menurut Yesus percaya Iya, atau jangan percaya? Jangan percaya udah kepada selesai. nabi-nabi palsu dan Jangan pengajar-pengajar percaya, udah selesai. Percaya, Bang Juma, jangan percaya. Gitu maksudnya. Jangan percaya Paulus. Iya betul. Sama Gitu pengajar-pengajar sesat. Jangan percaya, jadi bukan sama Paulus. menurut Paulus Bu itu Darni, langsung dipilih oleh Yesus. Bu Darni ini sudah akui jangan percaya kepada Paulus. Tepuk tangan untuk Bu Darni. Bukan kepada Paulus. Kepada pengajar dan nabi palsu. Kan itu Ya, itulah ayatnya, Paulus. Ayat 27. Dengar. Itulah Paulus. Paulus Mana bukan ada pengajar. pengajar palsu Paulus? Bukan. Loh, kalau Dia bukan adalah rasul yang pengajar, mulia. kalau bukan Dia pengajar, adalah rasul yang Bu Darni, suci. sekarang saya tanya dengar. kepada Bu Darni. Sekarang saya tanya. Melihat nabi siapa palsu, tunggu yang dulu Bang Juma. Melihat nabi palsu itu dari buahnya Bang Juma. Paulus Buahnya itu tidak memanggil- pernah mengawini banyak wanita. buahnya- Paulus itu setelah bertobat tidak pernah membunuh. Paulus itu setelah bertobat nggak pernah mencongkel mata orang. Paulus Sekarang itu setelah pertanyaan bertobat saya- nggak pernah dia berganti-ganti istri. Dan Paulus itu setelah bertobat nggak pernah dia menginginkan tahta. Dia itu Sekarang tulus pertanyaannya. penginjilan Bang Juma. Dia Sekarang- melangkah dulu tunggu orang dulu. gila, orang gila, Tunggu, turunkan Bang ini, Juma. turunkan Diperbaiki dulu cepat, dirinya. turunkan cepat sebelum Bang mulut Juma, saya Bang kasar. Juma. Orang gila. Bang. Tanda-tanda Saya boleh bertanya nggak, Bang? Tanda-tanda dari buah nabi palsu. Darni, dengarkan Bu Darni, dengar. Dia akan memanggil aku Tuhan. Dia akan bernubuat pakai namaku. Dia akan mengusir setan pakai namaku. Dia akan bermujizat pakai namaku. Jangan kau karang-karang buah-buahnya. Itu koplak namanya. Itu namanya kamu pelacur agama. Kau lacurkan agamamu demi untuk mengajarkan kesesatan dan kesetanan. Yesus sendiri yang berkata dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, tanda-tanda dari buah nabi palsu adalah: 1. Memanggil aku Tuhan. 2. Bernubuat pakai namaku. 3. Bermujizat pakai namaku. 4. Mengusir setan pakai namaku. Baca itu Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Pertanyaannya orang pintar adalah, Pintar banget sih. di mana buah-buah itu? Di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Benar sekali. Kasih kesempatan buat kita bertanya, Bang. Di mana buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Sebutkan keturunan Ismail. Oke, Bang. Satu Di aja. mana Bang Juma. buah-buah itu? Di Islam atau di Kristen? Bang Juma, Kisah Rasul 15. Dah, Sudah. selesai. Malu Kisah kalian kan? Rasul. Malu Kisah kalian. Rasul. Malu kalian menjawab itu. Kenapa kalian malu? Karena seluruh tanda-tanda buah dari nabi palsu ada sama kalian. Yang memanggil Yesus Tuhan kalian, yang bernubuat pakai nama Yesus kalian, yang mengusir setan pakai nama Yesus kalian, yang bermujizat pakai nama Yesus juga kalian. Kalian mau kemana? Mau lari kemana kalian? Yang bertemu dengan Yesus Kristus di padang gurun adalah nabi dan rasul kalian, Paulus. Kalian mau kemana? Mau lari kemana kalian? Ayo. Setuju, Yang Bang. menerima tanda Yunus, yaitu keluar dari kubur pada hari ketiga kalian. Kalian mau kemana, Cak Ayu? Toples, Toplores. Mau kemana kalian? Bersyukurlah ada orang seperti Bang Suma dan teman-temannya ini yang dengan sikap yang tegas mengajarkan isi Bible kalian yang kalian pelintir demi keimanan buta kalian itu. Saya bukan seorang pendeta, saya juga bukan pastor. Tapi saya siap mengajarkan kalian dengan jujur tanpa tendensi pulus perpuluhan. Kalau berani sama Semata-mata. Edis.
semata-mata untuk mengajarkan kalian supaya kalian itu meninggalkan ajaran penyembahan terhadap Kristus palsu. Itu aja. Bima boleh bertanya Pak? Silakan. Abang, saya mau Iya. tanya. Abang, Silakan. apa? Ya bang, suaranya kecil bang. Coba Bang diperbesar Afida, lagi mic-nya. barakallah fiks. Silakan. Al-Afida, suka. Ya bang Lomen, suaranya agak dikencengin bang. Silakan. Siap, siap. Abang, saya mau tanya sedikit. Saya ini paling suka nonton abang punya siaran. Saya dari Kupang, NTT, abang. Siap. Nah, kebetulan saya Nasrani, tapi saya srek sekali dengan abang. Suka dengar. Yang jadi beban dalam pikiran, setiap kali abang berdebat, saya akui, bagus. Tetapi, pingin yang saya tanya tuh di abang itu satu. Abang waktu abang pun kitab Al-Quran itu dikasih turun ke siapa? Nabi Itu Muhammad. kan di gua. Ya, Nabi Muhammad itu kan di Siap. gua. Ya. Itu ada saksi mata kah yang lihat? Oke, baik. Jadi kita berbicara mengenai saksi. Apa tujuan saksi? Untuk memperkuat kebenaran satu keadaan. Betul? Betul, Bang? Betul abangku. Oke. Satu kebenaran yang terjadi tanpa ada saksi, apakah berubah menjadi bukan kebenaran? Atau tetap saja benar? Pakai itu kita berpikir pakai akal sehat ya. Benar. Ya, benar. Kebenaran tanpa saksi tetap aja benar. Contoh Bang ya, contoh. Tidak ada saksi melihat seorang wanita digauli sama seorang laki-laki. Tapi kita bisa bersaksi bahwa wanita tersebut habis digauli, habis didatangi seorang laki-laki. Apa yang menjadi dasar pijakan kita bersaksi? Kita melihat perutnya membesar. Meskipun kita tidak melihat dengan mata kepala kita, wanita tersebut habis digagahi seorang laki-laki. Tetapi karena fakta sudah terpapar real, nyata, dia hamil. Dengan kata lain, demi Tuhan yang menciptakan kita, pun kita rela dan ikhlas bersaksi, wanita ini pasti habis digagahi oleh seorang laki-laki. Begitulah Al-Quran. Kita nggak hadir pada zaman itu. Tapi dengan adanya pola yang dibawa Al-Quran, kebenaran yang ada di dalamnya, maka tanpa melihat kejadian, kita bisa bersaksi bahwa beliau adalah Nabi yang menerima wahyu dari langit. Beliau adalah utusan Tuhan yang menerima wahyu. Berbicara tentang kesaksian, saudara. Kalau sesuatu yang tidak benar, memiliki banyak kesaksian-kesaksian. Misalnya, ada orang mengatakan aku ini adalah seorang jenderal. Saksinya ada 2.000 orang. Memang betul dia jenderal, memang betul dia jenderal, memang dia betul adalah jenderal. Tapi kalau ternyata pada dasarnya dia bukan jenderal, pertanyaan saya, apakah dia yang bukan jenderal tapi karena banyak yang bersaksi bahwa dia adalah jenderal, maka orang yang bukan jenderal ini bisa jadi jenderal? Jawab. Bang Lomen, dijawab Bang Lomen. Siap, iya benar. Maksudnya benar jenderal? Iya, tergantung dari masing-masing pemikiran toh kakak. Kalau ada orang yang bukan jenderal, tapi ada 2.000 orang bersaksi dia adalah jenderal, apakah ketidakjeneralan orang tersebut menjadi jenderal? Bisa menjadi jenderal toh? Hah? Tapi dia bukan jenderal. Tidak. Dia bukan jenderal, tapi banyak orang mengatakan dia jenderal. Ya, apakah orang yang bukan jenderal ini menjadi jenderal karena kesaksian-kesaksian palsu 2.000 orang tersebut? Tapi saya tanya dulu, itu dia mengaku dari anggotanya mengaku jenderal itu, apakah mereka ada kaitannya dengan dia atau tidak? Bukan. Orang ini bukan jenderal,
tapi banyak orang bersaksi bahwa dia adalah jenderal. Apakah dia yang bukan jenderal karena banyak saksi-saksi palsu mengatakan dia jenderal, maka dia adalah jenderal? Sabar, saya masih bingung di pertanyaan abang. Begini saudara, ada seorang rasul, tapi bukan rasul. Banyak orang yang bersaksi bahwa dia adalah rasul, tapi dia bukan rasul. Pertanyaan saya, dia yang bukan rasul, tapi banyak orang yang bersaksi palsu dia rasul, apakah orang tersebut bisa jadi rasul? Kalau orang itu bersaksi palsu, dia bukan rasul, tapi banyak orang di sekelilingnya kemudian mengatakan dia adalah rasul. Apakah dia yang bukan rasul ini menjadi rasul karena kesaksian-kesaksian palsu? Jadi rasul palsu. Jadi rasul tapi palsu. iya betul. Itulah yang Yesus katakan saudara di dalam Yohanes 8 nomor 15, nomor 16, 17, 18. Apa kata Yesus? Engkau menghakimi orang, aku tidak menghakimi siapapun. Tapi kalau aku menghakimi seseorang, maka kesaksianku itu sah. Sebab aku tidak seorang diri, melainkan aku bersama dengan Bapa. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Akulah yang bersaksi tentang diriku dan Bapa yang bersaksi tentang aku. Berarti kesaksian kenabian Yesus, kesaksian kerasulan Yesus, hanya dia dan Bapaknya yang tahu. Begitulah Nabi Muhammad. Tidak perlu ada saksi. Kenapa? Karena dia Nabi. Yang disebut Nabi hanya dia yang mendapatkan wahyu, bukan orang di sekelilingnya. Jadi tidak perlu saksi. Sama seperti Nabi Musa. Ada nggak saksi ketika dia menerima Torah di atas bukit Sinai? Siapa saksinya? Nggak ada. Cuman dia dengan Elohim saja. Tapi kenapa orang-orang percaya kalau dia itu adalah Nabi? Karena ajarannya. Ajarannya menghantarkan Bani Israel selamat yang mengikutinya. Begitu juga apa saksi kenabian Nabi Muhammad? Kenabian Nabi Muhammad, seluruh umat manusia di atas muka bumi yang beriman kepadanya adalah saksi. Saya bersaksi, wanita ini pernah digauli. Tapi saya tidak melihat pada saat dia digauli. Tapi saya yakin sepenuh hati, dia habis digauli. Apa? Karena mata saya melihat perutnya membesar, hamil. Habis di USG, hamil. Jenis kelamin yang ada dalam janinnya itu laki-laki. Berarti tanpa saya melihat dia habis digauli, saya berani bersaksi wanita ini habis digagahi oleh seorang laki-laki. Apakah kesaksian saya salah? Benar. Jadi kebenaran itu tidak butuh saksi. Betul-betul abang, maksudnya begini, kalau lari perumpamaan ke wanita hamil, abang kan lihat wanita itu hamil, walaupun abang tidak lihat dia digauli oleh siapapun, tetapi dia kan digauli oleh suami. Contoh, dia sudah bersuami, ya otomatis suaminya yang menghamilinya dia, begitu. Tapi kalau abang punya narasi ini kan lari seolah-olah wanita itu mungkin digauli oleh sekelompok orang atau bagaimanakah, tiba-tiba dia hamil. Kita memang lihat dengan mata kepala abang, itu yang dinamakan narasi abang berpikir untuk sesuatu yang nyata, kita lihat dengan nyata. Tapi begini, masalah saya akui abang memang orangnya pandai, pintar, tetapi dalam perkataan abang semua abang larinya ke contoh ke Alkitab. Terus pertanyaan-pertanyaan kita abang pakai ke Alkitab, memang betul. Tetapi pertanyaan kita ini kan menyangkut agamanya abang, begitu. Maksud saya pingin, maksudnya kalau ditanya sama orang Kristen, abang coba pakai dari abang punya, begitu. Jangan samakan dengan Nasrani, begitu. Terus kalau orang Muslim, kalau tanya ke abang kan bawa mereka ke narasinya orang Muslim, begitu. Tidak ada, saya minta maaf, saya tidak ada mau begini begitu, tidak. Baik. Maksudnya mau searah begitu abang. Baik. Kalau itu yang Anda minta, dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Dan sungguh dia Allah maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya.
Dalil yang lain, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi syahida. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Dialah yang menurunkan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Dalil. Lepas daripada itu saudara, Nabiku Nabi Muhammad menerima wahyu. Setelah dia menerima wahyu, dia sampaikan kepada kerabatnya, keluarganya. Keluarganya menjadi saksi. Habis itu saudara disampaikan kepada para sahabatnya. Habis itu saudara disampaikan kepada orang seangkatannya pada masanya. Habis itu saudara disampaikan kepada orang sekampung, sekecamatan, sekabupaten, senegara, sedunia. Dan mereka semua bersaksi tentang itu. Keluarganya bersaksi, sanak famili, handai tolan, sahabat bersaksi, dan seterusnya. Pertanyaan yang sama ketika saya bertanya kepada Anda tentang saksi. Siapa saksi yang melihat Yesus berfirman kepada Lukas? Siapa saksi ketika Yesus berfirman kepada Paulus kitab Roma, kitab Galatia, kitab Filipi, kitab Efesus, Filemon, dan seterusnya? Tunjuk satu orang menjadi saksi ketika Yesus datang memberitakan Injil kepada Paulus tentang 13 buku ini. Anda butuh waktu berapa ratus tahun untuk menjawab? Aku menerima Injil bukan dari manusia tapi dari Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi saksi ketika Yesus berfirman tentang kitab Roma? Roma begitu tebal, berarti dia butuh berhari-hari, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun. Pada saat Yesus muncul sekali aja di padang gurun, tidak mungkin pada hari itu juga Yesus mengajarkan 13 buku langsung kepada Paulus. Paulus bisa meleleh otaknya. Berarti dia butuh bertahun-tahun, berpuluh tahun untuk mengarang buku-buku ini. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan siapa yang melihat Yesus datang kepada Paulus memberitakan buku Roma, buku Galatia, Filipi, Efesus. Tunjuk satu nama. Berapa puluh tahun, berapa ratus tahun Anda butuhkan untuk menjelaskan itu kepada saya? Silakan. Silakan ya, untuk teman-teman Kristen, Bang Rostrom, Levan, sama Lomen, kalau bisa dijelaskan silakan. Ini pertanyaan yang menarik. Silakan, Bang Rostrom, Levan atau Lomen. Siap. Saya memang tidak bisa menjawab. Dan itu Abang sudah kasih pertanyaan dan Abang sudah jawab. Butuh ratusan tahun. Nah begini, mungkin puluhan tahun, berbulan-bulan atau berhari-hari. Nah, minta maaf, saya kalau untuk yang pertanyaan begitu, kita belum sampai di situ. Saya hanya pingin tadi satu pertanyaan saja buat Abang yang tadi yang saya bicara dari awal itu. Kalau untuk yang lain-lain, saya belum bisa, memang bukan level saya. Saya hanya karena saya sering nonton Abang, suka ada yang tanya begini, oh itu kamu punya saksi tidak begini. Terlalu banyak. Makanya ini malam ini saya ingin ketemu dengan Abang. Nah ini saya sudah sampaikan, Abang sudah jelaskan ke saya. Itu satu saja yang tadi dari awal saya masuk itu saya mau bertanya itu saja. Kalau untuk pertanyaan Abang ke saya, minta maaf saya belum sampai ke situ. Tetapi kalau Abang tanya tentang ajaran kami, misalnya Kristen, kami punya pemikiran sendiri dan itu tidak sama seperti Abang dorang pun pemikiran. Satu pemikiran tidak bisa satu kasih ketemu, beda. Itu kan pelajaran di sekolah. Di sekolah kita bisa kasih ketemu, tetapi masalah agama dan kepercayaan masing-masing susah ditemukan. Kecuali kita satu iman. Bang gereja mana? Saya Gemit, Abang. Gemit gereja? Ebenezer. Kita di Kupang NTT. Oh, Protestan. Iya, Protestan. Saya jujur, saya paling suka nonton Bang Suma, tetapi yang mengganjal saya selama ini nih cuma satu pertanyaan itu saja. Kalau yang lain saya lihat Abang bantah terus. Memang ada bantahan. Seperti tadi malam kita nonton live, memang saya betul-betul paten. Cuma mungkin penilaian dari itu masing-masing, toh dari mereka, dari si A, si B, si C. Tapi kalau dari saya tadi malam memang betul-betul perfect. Itu saya akui. Abang orangnya memang betul-betul terbaik lah. Itu untuk
Tapi seperti Bang Suma sampaikan, pertanyaan ke orang Kristen begini, dia jawab melalui pemikirannya dia. Nah, abang punya tanggapan melalui abang punya agama. Tidak mungkin bisa ketemu. 100% tidak mungkin ketemu abang, kecuali seperti abang dorang debat yang bilang kasih data itu ketemu. Tapi kalau pakai logika sampai kapan abang, kecuali ada fakta yang terjadi dari kitabnya saya dengan kitabnya abang, begitu. Minta maaf saya omong agak bicara agak panjang sedikit. Saya cuma mau sampaikan itu. Kebanyakan orang bernarasi begini begitu. Saya nonton. Bang Lomen, siap. Izin Bang. Bisa difokuskan di pertanyaan tadi mungkin. Kalau ada Bang Rostrom atau Levan bisa menjawab siapa yang menjadi saksi kalau Paulus itu menerima wahyu dari Yesus. Silakan Bang Rostrom atau Bang Lomen mute aja dulu biar masih ada 2 Kristen yang bisa jawab nih. Silakan Bang Rostrom atau Levan. Tidak ada, justru itu secara teologis kita masih diskusikan ya. Tentang pengakuan Paulus itu, karena dari Yesus sendiri kalau dia datang kedua kali itu selesai dunia ini gitu. Keren. Itu masih menjadi perdebatan. Jadi sebenarnya tadi yang Bu Darni bilang itu membahas akhir zaman, nggak ada urusan akhir zaman sama awal zaman. Kalau Yesus datang yang kedua kali itu salah satu tanda-tandanya seperti itu. Nah, yang dinarasikan Paulus adalah Paulus didatangi Yesus. Berarti Yesus sudah datang yang kedua kali. Dan itu tidak ada tanda-tanda apapun. Nah, itu yang masih diragukan. Jadi secara aksioma di penalaran logikanya, itu Bang Zuma tepat. Dan kami di Kristen ini belum bisa menjawab penalaran itu. Itu yang menjadi mispersepsi tadi sampai sekarang. Gitu. Nah, saya mau kasih hadiah ini satu. Saya agak mendukung Paulus, tapi yang saya dukung di Roma 12 itu ayat 1 sampai ayat yang kedua, kalau boleh saya bacakan. Jadi karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Bapa aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Bapa. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan kepada Bapa, dan yang sempurna. Itu yang saya akui ya. Bukan kepada Yesus, kepada Bapa. Terima kasih. Bang Zuma, izin. Iya. Boleh enggak saya satu pertanyaan dengan pertanyaan yang sama yang dilontarkan Bang Lomen tadi? Boleh. Satu aja untuk teman-teman Kristen bertiga di atas. Kang Dito, itu Bang Andi mungkin di bawah, tolong dinaikkan Kang Dito. Di dalam Yohanes 17:8 kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa telah kuterima, kata Yesus nih. Firman itu disampaikan kepada murid-murid Yesus dan murid-muridnya telah menerimanya. Mereka tahu dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen, siapakah saksi Yesus anak Bunda Maria ini ketika menerima firman? Silakan dijawab teman-teman Kristen yang bertiga di atas. Ada yang mampu menjawab siapa saksi Yesus menerima firman? Tidak disebutkan. Jadi saksi ya, sorry ya, saya juga kurang ini, tapi basically Yesus itu di dalam Alkitab diakui sebagai firman itu sendiri. Tapi ini agak malam ya, aku udah mau turun juga. Cuma aku mau nanggepin satu poin dari Bang Zuma tadi. Kenapa aku percaya bahwa Paulus itu tidak mengajarkan sesuatu yang berlawanan daripada apa yang Yesus ajarkan. Kan yang dikaji tadi, kenapa Paulus itu menyebarkan Injil atau Kristus itu kepada bangsa-bangsa yang lain, ya kan? Sedangkan Yesus itu bilang dia adalah gembala yang diutus. Dalam sana aku ngertinya bahwa memang Yesus itu
dalam bentuk fisiknya saat di bumi itu dia memang berhubungan bertemu dengan orang-orang Yahudi secara langsung. Namun dia tidak punya tugas untuk secara tapi bukan berarti Yesus itu hanya untuk keselamatan dalam Yesus itu hanya untuk orang Yahudi, bukan berarti itu. Kenapa? Karena aku baca di Matius 28, mungkin teman-teman udah tahu juga, Matius 28 yang ayat ke-18 ya. Yesus itu mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, dari sini aku lihat bahwa memang Yesus itu sendiri mau segala bangsa itu untuk dijadikan murid dia. Artinya apa? Murid yang saling mengasihi. Dan itu aja sih teman-teman. Oke, silakan Bang Zuma. Keren ini. Oke. Iya, jadi gini. Saya ingin kerangka berpikir kita itu seirama dulu. Bahwa Yesus itu adalah penyampai firman. Islam mengakui itu. Datangnya sosok Nabi di tengah Bani Israel yang mengajarkan firman kepada Bani Israel. Salah satu firman yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, dia hanya menyatakan, "Ani abudullah rabbi wa rabbakum." Tunduk berserah diri hanya kepada Allah, Tuhannya Yesus dan Tuhannya manusia. Matius 20 nomor 23, apa kata Yesus? "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Ini bertentangan dengan ucapan seseorang yang keluar dari kubur yang berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa di surga, di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku." Ingat, ketika Yesus dicobai di dalam Matius 4, Lukas 4, iblis membawa Yesus kepada gunung yang tinggi. Apa kata iblis kepada Yesus? "Yesus, ya paman, segala kemegahan dunia dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu apabila engkau tunduk menyembahku. Sebab aku punya hak memberikan kepada siapapun. Aku punya kuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Pertanyaannya, Yesus utusan yang maha suci ini nerima enggak kuasa itu? Tidak. Lalu siapa yang keluar dari kubur mengaku, "Kepadaku telah diberi kuasa"? Bukankah Yesus tadi menolak? Oh, dia diberi kuasa dari Tuhan. Bukankah dia mengatakan, "Siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak berhak memberikannya"? Yang berhak itu adalah Bapa. Berarti dia tidak memiliki kuasa di surga. Sedangkan ketika dia terangkat ke langit, dia hanya duduk di sebelah kanan. Bukan dia sang penguasa, dia hanya duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, kemudian ketika oknum ini keluar dari kubur berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku." Kontradiksi dengan ucapan Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Satu, kontradiksi dengan pesan Yesus. Di dalam pengajaran Yesus, Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 murid Yesus, "Jangan engkau ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi datanglah kepada domba-dombaku yang hilang, yang sesat dari umat Israel." Ini nasihat Yesus. Kok tiba-tiba Yesus sendiri, "Pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku"? Kan lucu. Katanya dia hanya untuk Bani Israel, katanya dia berpesan jangan ke bangsa lain. Kok dia setelah masuk kubur, keluar kubur kok jadi aneh? Artinya, itulah yang dijelaskan oleh Yesus di dalam pengajarannya. Ketika orang Farisi minta satu tanda, "Wahai guru, berikan tanda kepadaku."
Apa kata Yesus? Orang angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Angkatan jahat diberikan tanda apa? Ada kebangkitan pada hari ketiga. Itulah yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul di khotbah Petrus. Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Kristus. Lalu kemudian di dalam pengajaran Yesus sendiri, murid-muridnya tidak pernah diberikan tanda Yunus. Apa buktinya? Silakan Anda buka Kisah Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 12. Kita bandingkan dua kelompok. Yang pertama, kelompok angkatan jahat diberikan tanda kebangkitan pada hari ketiga. Yang kedua adalah kelompok angkatan yang tidak jahat, murid-murid Yesus yang asli, yang tidak diberi tanda hari ketiga, tanda Yunus. Apa buktinya? Anda baca Lukas 24 nomor 9 nomor 12. Wanita bernama Maria bersama dengan Maria yang lain, ibu Yakobus, datang ke kuburan pada hari Minggu pagi. Mereka tidak menemukan kemudian mayat Yesus. Mereka hanya menemukan kain kafan. Lalu pergi mengabarkan berita itu kepada rasul-rasul, kepada murid-murid. Apa yang terjadi? Setelah mendengarkan ucapan Maria, murid-murid Yesus tidak percaya ucapan mereka dan menganggap ucapan mereka adalah omong kosong. Artinya apa? Tanda Yunus tidak diberikan kepada mereka. Nomor 12 yang Anda baca. Meskipun Petrus tidak percaya, dia pagi-pagi buru-buru ke kuburan melihat di sana. Dan setelah dia sampai di sana, dia tidak menemukan mayat, melainkan hanya kain kafan. Apa ucapan Petrus dalam hatinya? Apa yang sedang terjadi ya? Andai saja tanda Yunus itu adalah tanda untuk muridnya, orang benar ini, maka begitu Maria datang berkata, Yesus tidak ada di kubur, pasti mereka akan mengatakan haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita benar-benar sudah bangkit sesuai dengan apa yang diucapkannya. Mana dia? Ayo kita cari, ayo kita cari, ayo kita cari. Tapi apa faktanya? Mereka tidak percaya berita itu dan mengatakan itu omong kosong. Lalu kemudian Petrus ke kuburan, benar-benar tidak menemukan mayat. Yang ditemukan hanya kain kafan. Lalu Petrus berkata, apa yang sedang terjadi ya? Andai saja dia mendapatkan tita, aku akan bangkit pada hari ketiga, maka Petrus akan berkata, haleluya, haleluya. Ternyata Tuhanku benar-benar bangkit. Tapi apakah itu terjadi? Ternyata tidak sama sekali. Bahkan ketika sosok yang keluar dari kubur ini, di data nomor 37, tiba-tiba muncul di tengah-tengah murid Yesus. Apa reaksi murid Yesus? Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat apa? Melihat apa? Melihat hantu. Kalau mereka diajarkan tanda Yunus bangkit hari ketiga, mereka tidak akan ketakutan, mereka tidak akan terkejut, malah mereka akan bikin kemah, bikin api unggun di samping kubur gurunya. Hari pertama, masih 2 hari lagi kawan, sabar, biarpun banyak nyamuk kita tunggu. Hari kedua, masih lapar kita yang gak ada makanan, jangan pergi, guru kita akan bangkit. Menjelang hari ketiga, mereka akan menunggu. Keluarlah gurunya, mereka akan berlari memeluk, guru, Romi rindu. Dipeluknya gurunya, diciuminya gurunya, disembahnya gurunya. Tapi apa yang terjadi? Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kok bisa? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan seperti itu? Karena baca Markus 14 nomor 50. Pada saat gurunya ditangkap, seluruh murid Yesus lari tunggang langgang meninggalkan Yesus. Jadi apa yang ada dalam benak pikiran mereka? Guru kita ditangkap, innalillahi. Guru kita dibunuh, innalillahi. Guru kita sudah dikubur, innalillahi. Selesai perkara, tak ada lagi guru. Mereka tidak mengikuti proses apapun. Mereka sudah tak ada harapan. Kau tiba-tiba datang membawa berita
mayat gurumu nggak ada dikubur loh. Ah, ada-ada aja. Aku nggak percaya. Meskipun demikian Petrus datang melihat. Benar loh. Emang di sini dikuburkan? Kok nggak ada? Kain kapan aja yang ada. Tiba-tiba muncul. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Mereka tiba-tiba kaget dan ketakutan. Sebab mengira melihat hantu. Artinya mereka tidak percaya kalau ada kebangkitan hari ketiga. Kenapa ada hari ketiga? Karena mereka angkatan jahat dan orang Farisi minta. Matius 12 nomor 38. Wahai guru, kami minta satu tanda. Kata Yesus, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda. Dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain keluar dari perut bumi pada hari ketiga. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 12. Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus di data ini? Jelas dia mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kalau keluar dari Gan Eden, dari surga kan sudah pada zaman Adam. Nah sekarang ini keluar dari mana? Keluar dari kubur. Sekarang juga berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Maka penguasa dunia, sabar, 15 detik. Maka penguasa dunia ketika dia keluar dari kubur, apa yang dia katakan? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaan saya, siapa itu yang memiliki kuasa, yang sudah dilemparkan dari keluar dan memiliki kuasa di dunia? Itu siapa? Sibilisis. Jadi kalian menyembah siapa? Menyembah siapa? Sibilisis. Saya kira begitu teman-teman. Silakan Dinda Dito dan juga Bang Handi, Dinda Cebi juga, Bang Fandi. Saya kunyah siri lagi sebentar. Izin. Silakan. Saya mau tanya sedikit. Minta maaf, bukan bertanya. Saya mau kasih saran dan pendapat. Abang itu baca Alkitab di luar kepala, saya akui. Terbaik. Kita orang Nasrani dengar sangat suka. Tetapi yang kami ambil itu yang menyangkut abang baca tentang di Alkitab. Tetapi kalau abang sudah bernarasi lari ke sini ke sana, kami tidak ikut. Itu di luar kami. Artinya saya bicara apa adanya. Walaupun orang mau dibawa taping bilang, oh ini begini Bang Suma top. Itu kan masing-masing. Makanya saya bilang, kalian pun pemikiran tidak sama dengan saya. Kamu pun pemikiran tidak sama dengan si A atau si B atau si C. Minta maaf, kita bicara melalui berdasarkan yang terjadi lah. Nah, makanya saya bilang, Bang Suma saya akui. Abang coba ambil parlemen, coba ambil satu contoh Bang. Coba ambil satu contoh. Sebentar. Saya bicara sedikit saja ini. Saya bilang, saya sangat suka Bang Suma kalau bicara tentang ayat-ayat firman. Masuk semua, maknanya masuk dalam hafalnya. Oh Matius ini, ayat ini tentang ini. Tetapi yang setelah abang baca, abang bernarasi, oh ini Tuhan Yesus begini-begini. Itu sudah, kita minta maaf. Kita kalau bicara dengar orang begitu, itu kita bilang nabi palsu. Itu sudah palsu, itu sudah baku tipu sudah. Minta maaf. Ini kita omong. Makanya minta tolong kira-kira. Minta maaf, Bang. Sedikit lagi. Saya minta waktu sedikit saja. Saya mau bicara dengan Bang Suma. Artinya orang dengar bernarasi, woi Bang Suma begini. Itu untuk abang dorang. Abang punya pengikut. Maksudnya pengikut dalam kutip abang punya anggota lah. Kalau kami abang mau bicara tentang firman Tuhan, kita dengar yang masuk tercatat atau yang tertulis di Alkitab, kita sangat senang karena abang sudah membantu kami memberi pengetahuan, wawasan tentang membaca Alkitab. Tetapi sudah memasuki narasi, itu susah orang. Minta maaf, sabar abang. Habis itu saya sudah turun. Saya hanya memberi saran, cerita mengenai yang saya dengar. Jangan turun dulu. Iya, lanjut coba. Sebelum ambil contoh banyak Bang. Saya minta maaf, saya pamit dulu. Jangan turun dulu Bang. Jangan turun dulu Bang. Saya ada hadiah satu untuk abang. Nanti habis ini, abang turun, abang buka Bible, 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis.
sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tolong Anda pikirkan ini. Kenapa Paulus kemudian menyerahkan orang ke iblis? Bukankah orang jahat itu harus ditobatkan? Harus diajar bertaubat? Tapi Paulus mengajarkan orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Apa maksudnya dalil ini, Bang? Maksudnya dalil ini apa? Saya menjawab. Silakan. Minta maaf. Saya bukan mau menjawab, saya bukan mau kasih jelaskan, tidak. Saya jujur, saya kasih tahu dari awal bahwa saya masuk cuma saya mau kasih pertanyaan satu ke itu abang yang membuat pikiran saya terganggu. Untuk saya menjawab bukan kapasitas saya. Saya memang tidak terlalu paham. Tapi kalau untuk narasi saya paham. Lebih baik kita baku jujur daripada kita baku tipu. Betul tidak? Ini kita kita minta maaf, kita orang NTT tidak suka baku tipu terlalu panjang lebar. Kita pilih poin saja. Maksud saya begitu. Saya hanya menceritakan bahwa abang kalau baca Alkitab, saya akui sama seperti kami. Tetapi kalau sudah bernarasi, kami tidak akan percaya. Minta maaf, itu kami tidak akan percaya. Artinya ini yang terjadi di diri saya. Makanya saya sampaikan ke abang. Walaupun abang teriak panjang lebar begini, itu ke orang-orang abang. Tapi kalau untuk kita Nasrani, mungkin yang ikut ya silakan. Tapi kalau untuk pribadi saya sangat akui abang itu. Sangat akui. Oke, terima kasih abang. Sekian lama saya nonton abang, saya suka betul-betul. Tapi untuk yang baca Alkitabnya kami suka. Karena izin Bang Zuma izin. Terima kasih banyak. Kai Lomen, sedikit dari saya Kai. Saya terlahir dari keluarga besar Katolik, ya. Dan saya sangat bangga dengan adanya Bang Zuma. Bukan berarti dari narasi itu pengembangan yang tidak diimani. Ini bukan bicara tentang iman. Tapi kalau mau belajar, abang di Protestan pasti mengenal yang namanya sola scriptura. Justru kalau abang tadi mengakui yang dinarasikan abang saya, Bang Zuma, Anda tidak yakin karena penjelasan dari bapak-bapak gereja. Tapi ingat, dalam pembelajaran kekristenan, hal yang fundamental adalah Bible. Kembali kepada kitab. Jangan percaya orang berbicara bla bla bla, tapi dilihat orangnya. Kalau enggak pendeta, enggak gereja yang bilang, Anda enggak akan percaya. Bukan seperti itu. Semuanya kembali kepada sola scriptura. Jadi saya berikan Anda, Kai ya, sahabat saya dari NTT, kita di sini belajar untuk tujuannya yang Kristen mendalami kekristenan dari sola scriptura. Balik lagi ke Bible. Bible menjawab dirinya sendiri. Ini yang dilakukan oleh kami. Apologet Islam Indonesia tidak berlandaskan dogma dan doktrin. Begitu abangku. Siap abang. Siap. Makanya saya bilang, minta maaf abang. Saya bilang masing-masing dengan dorang punya pemikiran. Saya punya pemikiran juga lain. Tapi kalau saya jujur, saya suka Bang Zuma. Kalau lagi berdebat begini. Tapi kalau sudah masuk ke narasi, itu kan abang punya narasi sendiri. Bukan saya mengasih. Masa saya punya narasi, mesti gabung dengan abang. Jadi ketemu kan tidak mungkin. Artinya kita manusia masing-masing pemikirannya abang sendiri. Abang berumah tangga sendiri, ada kejadian rumah tangga tidak mungkin sama dengan saya toh, beda-beda. Artinya yang terjadi ini kita bicara berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kita pakai narasi. Cukup bang, abang kok. Ya, oke, terima kasih banyak. Saya pamit. Hormat semua. Salam dari NTT. Intinya bang, silakan turun mau dengar mau enggak. Intinya adalah kami semua di sini termasuk Bang Zuma memuliakan semua para nabi, termasuk anaknya Maria. Kita muliakan itu. Saking kita memuliakannya, Bang Zuma kalah karena memuliakan anaknya Maria. Justru yang mengutuk anaknya Maria menang dalam perdebatan. Silakan dipikirkan. Kira-kira Yesus manakah yang terkutuk di tiang salib? Apakah yang dimuliakan ini atau memang ada Kristus khusus untuk dikutuk, dijadikan Tuhan oleh pembunuhnya? Kira-kira begitu. Bang Handi. Mungkin Bang Handi. Benar Bang Marfat Kristen ya? Maya ini Kristen atau Muslim Maya? Monitor.
Kristen. Maya, Atau Maya, Kristen? bukan Anda. Maya menjawab, Kristen atau Muslim? Oke, saya turunkan. Kita naikkan teman-teman Kristen dulu supaya sekalian satu kali jalan. Oke, silakan Bang Barnes, Kristen atau Muslim, Bang? Oke, Kristen dia. Oke, silakan Bang Marfal. Permisi bos, kepencet bos, maaf bos, kepencet, saya Muslim. Oke, silakan Bang Marfal. Saya ingin Topiknya dengerin dulu topiknya. Topiknya adalah malam ini ya, kita muliakan anaknya Bunda Maria atau kita kutuk dia. Itu topiknya. Silakan. Oh gitu ya, Bang. Yang jelas pada saat Tuhan Yesus menerima penyaliban, otomatis dia menerima semua kutuk untuk dia terima. Kemudian penyaliban itu berfungsi untuk menebus dosa semua umat manusia yang ada. Nah pada saat itu dia terkutuk. Nah setelah dia bangkit, ya dia kemudian dimuliakan. Dia dimuliakan karena dia menerima segala kuasa yang ada di bumi dan di surga. Itu sesuai dengan Bible. Nah yang ingin saya menurut Anda Yesus yang mulia ini dikutuk dulu gitu? Iya, dia menerima. Oke. Dia menerima itu apa itu? Banyuma. Yesus yang mulia dikutuk katanya Banyuma. Silakan. Iya, jadi salib itu adalah hukuman bagi pelaku dosa. Nah, dia menerima kutuk dari situ karena dia bertujuan untuk menebus dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Tidak ada pengajaran dari Elohim nebus dosa pakai darah manusia. Malah dilarang sama Elohim. Jangan kau serahkan orang yang benar. Jangan kau bunuh orang yang benar. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Amsal 6. Kalau Abang baca di dalam nubuatannya dari kitab yang telah dinubuatkan dari kitab Perjanjian Lama, itu memang dinubuatkan bahwa Yesus harus mati, disalibkan, dan tujuannya untuk penembusan dosa, Bang. Oke, itu sudah baik. Dari Perjanjian Lama itu sudah dinubuatkan, Bang, seperti itu. Jadi memang itulah tujuannya penyaliban. Gantian Oke. Baik. Yang punya kitab Perjanjian Lama itu percaya nggak kalau itu nubuatan untuk nebus dosa? Ya percaya, Bang. Karena memang kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Kenapa, Bang? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Ya karena pada saat itu kan belum ada sebutan Kristen, Bang, bagi pengikut Kristus. Kristen itu enggak, buktinya Yahudi masih Yahudi hari ini. Yahudi masih ya, Yahudi. Betul, Yahudi. Ya betul, memang Yahudi masih Yahudi, Bang. Tapi Yahudi ada juga yang Kristen, Bang. Enggak, tunggu dulu. Pemegang kitab itu hari ini masih Yahudi. Kenapa enggak menjadi Tidak Kristen? Semua, Bang. Tidak semua, Bang. Masalahnya di Israel ada orang Yahudi Kristen, ada orang Yahudi Taurat. Orang Yahudi yang Kristen tidak megang Taurat lagi, memegang kitabnya Kristen yang dari Romawi itu. Dari mana, Bang, orang tahu mereka tidak pegang Taurat? Ya, tetap. Karena di Bible itu ada dua kitab, kitab Taurat dan itu kitab yang kubilang. Baru. Kalau pemegang Taurat, Bang, di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Sedangkan kitabnya orang Kristen itu bertambah-tambah. Ada Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galiki, Kaluku, Pararang, Padale, ada banyak tambahannya. Ya betul, Bang. Orang Yahudi itu, Bang, orang Yahudi itu nggak make surat-surat kayak begitu. Mereka hanya pakai kitab Tanakh. Ya betul, Bang. Itu versinya kan ada Yahudi yang pakai kitab Taurat, ada Yahudi yang pakai kitab Taurat dan Bible. Sekarang yang pegang Taurat ini kenapa nggak jadi Kristen? Kalau Anda menggunakan kitab itu sebagai tolak ukur untuk menjadi Kristen, kenapa mereka yang megang kitab asli tidak jadi Kristen? Ente yang hanya menggunakan kitab yang dibawa oleh Belanda justru percaya. Kenapa mereka yang pegang Yesaya dalam original teks, mereka yang percaya kitab Yeremia yang Mazmur dalam bahasa Ibrani, Aramaik, Suryani, tidak menjadi Kristen? Sementara Anda mencoba untuk mencocok-cocokkan terjemahan kitab Anda dengan pola yang ada di dalam agama Yahudi. Apa nyambung?
Oh begitu bang. Ya, ya. Semisal Jadi gini, begini, saya kasih Anda contoh. Orang yang menerima Al-Quran menganggap Nabi Muhammad ini hanya Rasul. Kemudian ada orang mengambil terjemahan Al-Quran menganggap Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Kira-kira yang benar siapa? Yang memegang kitab asli atau yang memegang hanya terjemah? Ya terus bang lanjut. Yang benar siapa? Yang memegang kitab asli atau yang memegang terjemah? Saya tidak tahu bang kalau Al-Quran. Nah inilah yang dikatakan salib itu adalah kebodohan bagi non-Yahudi. Anda tiba-tiba jadi bodoh kan? Padahal Kebodohan, yang betul, yang bang, mengerti yang mengerti Ya, lanjut, tentang Bang. Lanjut, kitab lanjut. Tanakh itu adalah yang punya kitab. Mari saya buktikan kepada saudara. Ya, Anda silakan. buka kitab Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Anda baca 100 kali dalam sehari selama 1 minggu, saya pastikan Anda akan jijik dengan penebusan dosa pakai darah manusia. Baca 100 kali dalam sehari selama 1 minggu. Anda akan Yohanes- jijik menemukan diri Anda menjadi Kristen. Yohanes 11 bang ya. Ya, baca dari 45 sampai nomor 57. Anda akan jijik menjadi Kristen. Baca itu. Dalami betul-betul. Jangan tidur sebelum Anda baca. Tidak, kalau ini kan persepakatan untuk membunuh Yesus. Artinya orang Yahudi pada saat Anda itu baca. bersepakat membunuh Yesus. Izinkan saya mendengarkan Anda baca. Silakan Anda baca dari data 45. Silakan. Kami memberi ruang untuk Anda baca. Oke, saya baca ya mas. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar, pada tahun itu berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkapnya. Ya itu bang. Oke. Jadi apa yang salah di situ bang? Ya, di situ pada saat mereka sepakat membunuh Yesus, di situ ada pendeta nggak hadir? Di situ ada imam Kayafas bang. Pendeta yang saya tanya, ada nggak pendeta? Tidak ada bang pendeta di situ. Imam besar di situ. Pastor Tidak ada nggak? Nggak ada. Tidak ada. Jadi yang mengajarkan selama ini pola nebus dosa itu imam Kayafas atau pendeta dan pastor?
itu memang syarat hukuman mati pada saat itu orang Yahudi. Mulai ngaco kan. Jadi gini saudara, Anda membaca Bible itu, Anda membaca tok, Anda nggak paham. Orang-orang itu tidak perlu dipahami karena ini sudah bahasanya memang sudah clear bahwa dia itu harus mati demi bagi untuk bangsa itu demi imam itu kan bernubuat bang. Iya. Apa nubuatannya? Bahwa lebih baik satu orang mati ketimbang bangsa kita semua hancur. Pada saat itu kan bangsa Yahudi dijajah bangsa Roma. Nah, mereka takut kalau nanti terjadi kudeta, misalkan mereka banyak yang percaya kepada Yesus, otomatis kan jadi masalah tuh. Bangsanya direbut. Nah, bangsanya direbut. Nah, makanya Imam Kayapas bernubuat. Imam Kayapas itu bernubuat untuk diri dia sendiri, bukan dari Tuhan ini, bukan dari Tuhan loh ini, tapi ini dia bernubuat bagi diri dia bahwa dia ini harus mati karena kalau dia mati bangsa kita terbebas dari bangsa Roma seperti itu. Oke. Sekarang pertanyaan saya. Sudah jelas tuh. Ya, pertanyaan saya kepada saudara yang paham tentang kitab Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah agama, atau pendeta dan pastor, mana yang lebih paham? Mereka memang paham kan karena mereka memang belajar Taurat mereka. Mereka lebih paham. Kenapa mereka tidak menggunakan kitab Yesaya 53 itu sebagai nubuatan untuk bunuh Yesus? Yesaya 53. Iya. Karena Anda mengatakan sudah dinubuatkan Yesus ini untuk mati dosa-dosa kalian kan? Kenapa mereka tidak menggunakan itu? Di situ ada imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat. Kenapa 4 komponen terkuat di tengah-tengah Bani Yakub ini tidak menjadikan alasan Kristen Yesus mati untuk nebus dosa itu sebagai alasan untuk membunuh Yesus? Kenapa? Ya karena mereka memang tidak mengerti nubuatan yang ada di kitab Yesaya. Siapa yang lebih mengerti kitabnya sendiri, Anda atau orang Yahudi? Ya orang Yahudi memang, orang Yahudi. Saudara, kalau Anda sudah mengakui bahwa orang Yahudi yang lebih mengerti tentang kitabnya, berarti mereka tidak menemukan nubuat itu untuk Yesus. Hanya Kristen saja yang akal-akalan itu untuk Yesus, demi untuk melancarkan aksi Kristus yang keluar dari kubur. Yesus memang bukan begitu bang, maaf. Nubuatan kitab Yesaya itu kan kan orang Yahudi itu kan hanya memperdalam yang ada di kitab Taurat saja bang. Sedangkan kitab Yesaya itu kan bukan kitab yang ada di Taurat mereka. Jadi kitab Taurat itu kan, Taurat Musa itu kan hanya sampai 5 saja itu bang. Oh berarti menurut saudara orang Yahudi tidak ngerti Yesaya gitu? Ya tidak semua berarti bang. Saudara, dia disebut imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi. Anda tahu orang Farisi? Tahu bang. Orang yang tertinggi. Mereka adalah cendekiawan, orang pintar, orang terdiri, orang terpelajar. Mereka yang paham tentang kitab-kitab Tanakh. Sedangkan pendeta Anda membaca bahasa Yunani aja belepotan, nggak tahu. Ini ahli Taurat, ahli kitab mereka ini berunding. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita membiarkan Yesus, orang-orang banyak akan percaya. Kalau orang banyak percaya, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Apa kata imam besar? Apakah dia mengatakan, oh tenang, tenang. Kan sudah ada di dalam nubuatan kitab kita bahwa Mesias harus mati dan menanggung dosa-dosa kita. Tenang, tenang. Yesus pun datang. Betul. Aku memang datang untuk nebus dosa kalian. Ayo tentukan hari. Siapa yang bikin palangnya? Siapa yang bikin tiangnya? Siapa eksekusi saya? Ayo semua kumpul. Apakah itu terjadi? Tidak. Anda sendiri membacanya di data Yohanes 11 nomor 54. Mulai hari itu Yesus kemudian tidak lagi memperlihatkan diri dia kepada mereka, tetapi dia ke padang gurun, sebuah kota bernama Efram. Di sana dia tinggal bersembunyi bersama dengan murid-muridnya. Ya betul bang, karena memang waktunya pada saat itu belum tiba. Belum tiba, alasannya belum tiba. Sekarang ketika Anda mengatakan alasannya belum tiba,
di mana orang-orang Yahudi berkelompok mengatakan bahwa Yesus dibunuh untuk dosa-dosa kita. Ada muncul di pengajaran mereka? Di pengajaran mereka di Yahudi memang tidak ada di Taurat. Tidak tapi di ada. Di Nebuatan Mereka, ada Bang, di Nebuatan saudara, Yesaya. mereka berkongkok-kongkok ingin membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Betul? Betul. Itu karena faktor dosa waris atau karena faktor politik? Itu faktor politik, Bang. Faktor politik. Sekarang mereka berusaha membunuh Yesus, mereka melakukan tipu muslihat, mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk memerdekakan mereka dari unsur politik itu kan? Ya. Ketika mereka melakukan upaya itu, Tuhan pencipta langit dan bumi mengizinkan tidak membunuh Yesus? Kalau unsur politik ya tidak, Bang. Tidak. Berarti ketika mereka berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengerahkan semua tenaga mereka, kekuatan mereka untuk membunuh Yesus, apa reaksi Tuhan? Membiarkan atau menyelamatkan? Jawab. Tuhan Yesus itu memang dinubuatkan untuk memikul salib dan mati di salib. Jangan masuk ke pagan dulu. Kita masih murni pengajaran orang-orang Yahudi. Ketika mereka mengumpulkan tenaga kekuatan untuk memblokade kemudian pergerakan Yesus, berusaha membunuh Yesus, menyeret Yesus, membinasakan Yesus demi kepuasan politik ekonomi mereka, Pencipta yang mengutus Yesus kira-kira membiarkan atau menyelamatkan? Pada saat mereka ingin membunuh Yesus beberapa kali tidak bisa, Bang. Tetap tidak bisa karena belum waktunya Tuhan Yesus untuk disalibkan memang pada saat itu. Jangan bawa dulu, itu masih aura-aura pagan yang mau sekali tidak, dosanya. Tidak, Bang. Mereka ada mau menangkap Tuhan Yesus pada saat itu di Bait Allah, tapi tidak bisa karena memang tidak diizinkan Tuhan pada saat iya, makanya saya bertanya. Apakah Tuhan izinkan?